Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang olahraga dan media. Ini ada di buku yang disusun oleh saya, buku sosiologi olahraga. Jadi teman-teman bisa untuk melihat juga dia dari buku yang dimiliki ya, olahraga dan media. Seperti apa olahraga dan media kita lihat. Olahraga ini lebih dulu sebetulnya dibandingkan dengan media. Jadi sebelum muncul ramainya bagaimana media massa itu berkembang, itu olahraga sudah ada duluan. Ya. Dimana kalau menurut sejarah itu kan di Yunani dan Romawi menggemari olahraga saat itu masyarakatnya. Kemudian sampai meluas olahraga ya. Makanya apa namanya di Yunani lah sebetulnya titik awal dari bagaimana olahraga secara modern itu kemudian akhirnya berkembang sampai dikemas seperti itu ya. Baru berikutnya muncul media massa untuk meliput kegiatan-kegiatan olahraga ya. Jadi seperti itu sejarah yang hubungan media massa dengan olahraga memiliki sejarah yang panjang ya. Bahwa media cetak sebetulnya pernah di Inggris, di Amerika gitu ya, meliput kegiatan-kegiatan ya. Itu sumber dari Sage ya. Nah, kemudian berkembang lagi hingga sekarang ya media massa tersebut ya menjadi bisnis bahkan sampai akhirnya dengan media massa itu baik meliput kegiatan olahraga maupun meliput kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jenis-jenis media massa ya, secara umum tergambarkan dari tiga ini. Yang pertama media massa cetak, print. Mungkin zaman dulu ini saya mengenal banyak gitu ya, ini diantaranya dari koran dan sebagainya ya. Kemudian media massa elektronik diantaranya televisi dan sebagainya, radio gitu, yang awalnya radio kemudian televisi yang lebih berkembang banyak ya dari apa namanya peliputan-liputan olahraga tersebut ya, untuk meliput olahraga tersebut ini. Nah, sekarang yang lebih berkembang juga yang baru adalah media online ya. Media online itu luar biasa sekarang ya. Bahkan hampir hampir sedikit menggeser media cetak ya. Koran khususnya gitu ya. Mungkin kita sudah dulu itu setiap pagi mungkin kadang-kadang kita disuguhkan oleh tetangga atau kita sendiri mungkin membaca koran. Kalau sekarang kita lebih banyak membuka dari media online gitu, tidak lagi membaca koran gitu ya antaranya. Tapi masih ada apa majalah, jurnal dan sebagainya masih ada ya untuk membaca kegiatan-kegiatan olahraga ya. Jadi itu karena media elektronik, bahwa media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Tadi ya, seperti bisa jadi ya kalau masuk surat kabar masuk jenis media cetak, kemudian ada film, radio, TV itu media elektronik, yang sekarang berkembang adalah media online yang seperti dijelaskan di awal tadi. Ya, bagaimana dengan media massa itu memberikan komunikasi, menyebarkan pesan-pesan secara serempak ya, tidak melihat ruang dan waktu di situ ya, tidak ada hambatan ruang dan waktu, karena bisa saja itu diulang lagi membacanya itu karena dengan media massa, dengan adanya koran, dengan kalau si TV kadang-kadang siaran ulang juga ada di situ gitu ya, masih bisa. Jadi makanya tidak ada batasan untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu gitu ya, maksudnya itu memberikan informasi tentang perubahan bagaimana hal itu bekerja ya, yang dicapai dari apa namanya fungsi utama media massa itu sendiri untuk menyebarkan informasi-informasi yang seperti saya sampaikan. Ciri khas dari media massa yang tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapat, isi merupakan hal yang umum, jadi yang kontennya itu secara umum, bagaimana peran utama yang diharapkan menghubungkan dengan perubahan ada sebagai pengetahuan itu ya dengan media massa tersebut gitu ya. Sehingga ya kalau di sini kita membahas media olahraga dan media, berarti bagaimana pengetahuan tentang olahraga dan sebagainya bisa kita dapatkan dari media massa itu maksudnya dari penjelasan ini ya. Pengaruh media massa terhadap olahraga ada tiga hal paling tidak secara umum. Ada yang berpengaruh netral biasa aja gitu loh, tidak mempengaruhi secara secara
apalah secara signifikan dengan ada peran media massa tersebut terhadap olahraga. Tapi ada yang memberikan keuntungan kepada olahraga. Tapi ada juga yang merugikan perkembangan olahraga justru dengan media massa ini ya. Tinggal ini pro kontranya saja kita lihat penjelasannya. Ya, media massa berpengaruh netral terhadap perubahan olahraga terhadap negara gitu ya. Media massa tidak mempengaruhi perkembangan secara umum gitu ya. Misalnya televisi tidak mempengaruhi olahraga itu, kemudian siaran-siarannya menyebabkan langsung meningkatkan kegiatan olahraga dengan adanya kegiatan tayangan olahraga tersebut. Bisa jadi biasa-biasa saja, ada masyarakat tidak menyukai apa yang dilihat, kemudian media massa menyiarkan kegiatan olahraga dengan keterampilan yang profesional, itu jelas kalau dikatakan secara ekstrim ya tidak ada pengaruhnya dengan nonton media massa gitu kan, dengan nonton televisi kegiatan sepak bola kemudian meningkat prestasi cabang olahraganya atau keterampilannya, itu biasa-biasa tidak ada pengaruh gitu ya. Itu maksudnya penjelasan awal ini. Yang kedua adalah ada keuntungan, ada jelas gitu loh ya, bahwa dengan disiarkannya olahraga mungkin meningkatkan daya keinginan orang berolahraga dengan menonton tayangan-tayangan olahraga, memberikan makna tersendiri bahwa dengan adanya olahraga sehingga pemasaran olahraga segala macam juga bisa dicapai dengan misalnya ditayangkan di siaran, kemudian orang-orang melakukan kegiatan olahraga, terpancing, termotivasi untuk melakukan kegiatan olahraga. Itu diantaranya keuntungannya. Yang paling tidak adalah disiarkanlah olahraga secara langsung, misalnya kita tidak bisa nonton langsung ke lapangan, tapi dengan adanya siaran langsung kita bisa menonton pertandingan tersebut gitu misalnya. Itu diantaranya keuntungan-keuntungan yang lain ya. Media massa merugikan penggemar apa? Iya bisa jadi juga ketika media massa itu sudah menjadikan industri gitu ya, sehingga akhirnya mempengaruhi kepada misalnya jam tayangnya ditunda karena alasannya ingin banyak iklan dan sebagainya misalnya. Itulah yang kadang-kadang ada kerugiannya. Sementara kadang-kadang olahraga karena memang membutuhkan media, tergantung ke media, pada akhirnya media kadang-kadang karena memang ingin mencari keuntungan juga, pihak media akhirnya ya tadi bisa jadi merugikan dalam kegiatan-kegiatan olahraga, yang diantaranya tadi misalnya siarannya jadi tengah malam gitu biar bisa disaksikan dan sebagainya, kemudian penundaan siaran dan sebagainya gitu karena alasan teknis dan dengan medianya gitu misalnya. Itu juga yang diantaranya merugikan ya. Ini tinggal pro kontra ya, tinggal disikapi mana apa iya ada kerugiannya itu berat apa tidak gitu terhadap dunia olahraga. Ya. Sedemikian dipengaruhi oleh media massa dalam berbagai hal seperti diantaranya kerugian penjadwalan kompetisi, waktu permainan, kadang-kadang perubahan peraturan bahkan gitu ya karena dengan media massa tersebut, termasuk yaitu karena di media massa itu ada iklan masuk berapa omsetnya gitu misalnya, maksudnya berapa pemasukannya yang akhirnya untuk membayar pemain, misalnya di olahraga profesional tinju misalnya, berapa haknya didapatkan dari iklan-iklan tersebut, media massa menghimpun itu, disiarkan, nanti hak siarnya berapa gitu ke kontraknya, kemudian akhirnya itulah yang bisa membayar ke si olahragawan tersebutnya gitu loh misalnya. Jadi di situ juga ada selain ada keuntungan, di situ ada kerugian juga ketika hak tunda siarannya segala macam diatur sampai dengan peraturannya, agar misalnya bisa ada 2 kali iklan segala macam, kemudian diaturlah pertandingannya gitu ya, masa jedanya dan sebagainya, untuk memberikan ruang kepada media massa menayangkan iklan agar mendapatkan keuntungan di situ. Itu diantaranya kerugiannya ya. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan secara kehalayak tadi seperti yang sudah disampaikan, baik radio dan sebagainya ya. Nah kemudian dengan ada media massa, apakah ada perubahan orientasi olahraga? Iya, ada perubahan di olahraga. Dengan dimulainya Olimpiade modern di tahun 1986, masyarakat internasional mengikuti pertandingan ini meliputi media massa. Ada perubahan di situ. Ya, perubahan budaya, orang yang tadinya tidak senang baca koran
jadi seneng baca koran karena ada liputan Olimpiade gitu misalnya. Itu diantaranya media massa menyuguhkan ke kita semua. Atau ke sini-sini lagi misalnya ada siaran Piala Dunia dan sebagainya, itu di situ di antaranya memiliki perubahan. Orang yang tadinya tidak senang begadang karena ada Piala Dunia jadi begadang gitu. Ya, di situ perubahan, di situ ya orientasi perubahan olahraga. Media massa dalam meliput pertandingan Olimpiade, persaingan juga memaksa laman-laman sosial untuk terjun meramaikan momen internasional ini. Jadi bahkan media massa itu berebut untuk menemukan siaran langsung gitu ya, hak siar itu uangnya luar biasa, itu besarnya perputaran uangnya maksudnya. Kayak ya. Perubahan organisasi olahraga diantaranya adalah olahraga fitness and well-being, kemudian olahraga dan lingkungan hidup, kemudian pendidikan gerak. Paling nggak 3 hal ini secara umum dengan perubahan orientasi olahraga ketika media massa itu ikut di dalamnya gitu ya. Gini, olahraga bagaimana semakin diperlukan oleh manusia kehidupan olahraga itu, semakin kebutuhan dari mana? Mungkin karena melihat dari media massa dan sebagainya, akhirnya termotivasi dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga sehingga menyebabkan penyakit dari hipokinesis diesis ya, kekurangan gerak gitu misalnya. Karena mungkin tadinya dia malas gerak, tapi ketika menonton siaran olahraga gitu akibat dari media massa, ada dampaknya terhadap dia untuk termotivasi melakukan kegiatan olahraga, di antara itu maksudnya. Kemudian olahraga dan lingkungan hidup. Nah, ternyata merubah juga lingkungan hidup. Olahraga telah lama menjadi industri pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan adanya bagaimana dalam lingkup global terjadi peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Itu bisa juga dibina dari kegiatan olahraga diantaranya gitu ya. Jadi semakin menyebarnya olahraga, misalnya pertandingan persahabatan aja bisa disiarkan oleh media massa menjadi ajang silaturahmi di situ antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya diantaranya, itu maksudnya. Kemudian pendidikan gerak, ternyata dengan media massa masuk ke terhadap unsur olahraga juga bisa menyebabkan dampak pendidikan gerak gitu ya. Pendidikan jasmani misalnya, sehingga akhirnya kita mungkin, kalau boleh saya sedikit mengutip, dulu ada televisi pendidikan Indonesia bagaimana juga memberikan di situ arahan. Bahkan sekarang ini makin ramai melalui media massa, misalnya bagaimana ketika guru mengajar harus dari rumah gitunya, mengajar jarak jauh gitu, dengan tayangan-tayangan dia bisa mencari dari media massa gitu, dia bisa mencari dari media elektronik, atau dia bisa mencari dari internet dan sebagainya, tayangan-tayangan siaran tunda dan sebagainya untuk disuguhkan kepada siswanya, memberikan tambahan-tambahan penjelasan atau memberikan contoh. Itu mungkin yang bisa disampaikan bagaimana pengaruh media massa terhadap olahraga atau olahraga dan media massa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.